Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pengembangan website penyedia layanan pemesanan tiket bioskop yang kami beri nama Westbox. Anggota dari kelompok 6 sendiri yaitu yang pertama Muhammad Januar Alfiansyah dengan NIM 124 10 10 20 2003. Kemudian Gustian Arya Satya dengan NIM 2124 10 10 20 60 dan juga Muhammad Zamal Alamin dengan NIM 2124 10 10 20 32. Oke, untuk latar belakang dari pembuatan website ini yaitu karena beberapa tahun terakhir emang permintaan akan akses kritis ke konten film memang semakin meningkat. Kemudian juga minat film, penonton film di kalangan anak muda yang juga meningkat. Selain itu juga beberapa penyedia website penyedia streaming ataupun penyedia tiket ini sudah semakin banyak digunakan. Nah, oleh karena itu kita berinisiatif nih untuk membuat sistem untuk penyedia tiket bioskop. Nah, apa sih yang membedakan sistem kita dari sistem-sistem yang sudah ada? Yang pertama yaitu ada tuh ada fitur pencarian. Nah, fitur pencarian ini memungkinkan pengguna dapat mencari film berdasarkan judul, genre, tahun rilis dari sebuah film. Kemudian yang kedua, kategori kategori dan genre membantu pengguna dalam menemukan film yang sesuai dengan minat mereka. Nah, website ini dapat menyediakan berbagai macam genre terkait terkait aksi, komedi, drama horor, dokumenter dan lain-lain. Pengguna juga dapat menjelajahi berbagai kategori dan untuk menemukan film yang menarik untuk mereka tonton. Nah, yang membedakan dari film streaming, maksudnya pemesanan tiket yang lain yaitu di sini kami juga bisa menyediakan pemesanan tiket yang film memang sudah tak pernah tayang. Jadinya kita bisa melihat tuh apa namanya film-film yang lama di bioskop gitu. Yang kemudian tujuan dari pengembangan website ini yaitu yang pertama untuk memberikan informasi terkini dari perkembangan film. Nah, hadirnya website ini bertujuan untuk menyediakan informasi terbaru terhadap film-film yang sedang tayang di bioskop atau yang sudah baru rilis. Kemudian hal ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan update terbaru mengenai judul-judul film diminati. Kemudian yang kedua, manajerial sistem bioskop. Nah, hadirnya website ini dapat memberikan kemudahan dalam pengolahan pemesanan tiket bioskop. Tentunya dengan hadirnya website ini juga diharapkan mampu membantu dalam pihak pihak admin bioskop dalam mengelola pemesanan tiketnya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pada dokumentasi, dokumentasi modul. Untuk nama dari API-nya sendiri yaitu search film dengan URL tersebut menggunakan metode GET dan juga bertipe JSON. Autentifikasi menggunakan API key. Parametersnya yaitu key-nya itu ID sama title. Untuk return value-nya yaitu kita menggunakan JSON dengan ketika sukses itu KID, title dan juga overview-nya itu menampilkan release date, title, video dan juga photo average. Jika gagal untuk key-nya sendiri itu nol. Untuk keterangannya sendiri yaitu API itu untuk mencari film dari JSON-nya sendiri. Lalu API yang kedua yaitu daftar film menggunakan metode get bertipe JSON. Menggunakan autentifikasi menggunakan API key dengan parametersnya itu ID, jumlah data, title, dan juga food average. Untuk return value-nya itu ketika sukses, key-nya ini menampilkan backdrop path, genre IDs, original language, original title, overview, popularity, poster path, release date, title, video, food average, dan juga food count. Jika gagal, dia itu menampilkan status code, status message dengan dengan pesan bold, lalu dan juga sukses. Untuk keterangan sendiri yaitu API ini tuh gunanya untuk menampilkan film saja. Lalu cara penggunaan API-nya sendiri bisa langsung ke implementasi programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan
terkait sistem yang telah kita buat. Jadi di sini untuk sistem yang kita buat di laman pertama itu kita ada login sebagai eh, user atau login sebagai customer. Di sini juga ada login sebagai admin. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk login secara eh, sebagai customer gitu. Jadi di sini ada sign in dan ada sign up. Nah, untuk sistem login registernya di sini kami sudah mengimplementasikan dari penggunaan JWT gitu. Jadi eh, dari penggunaan JWT ini nantinya akan memberikan kode unik yang dimana kode unik itu dapat menginterpretasikan data dari pengguna itu sendiri. Jadi mungkin kita langsung cek saja. Untuk ceknya kita pakai eh, Postman. Jadi di Postman ini kita bisa cek penggunaan API dan eh, cek penggunaan API dan JWT. Misalkan di sini kita coba membuat apa namanya, membuat user baru atau membuat akun baru gitu ya. Misalkan kita eh, namanya misalkan Juama, lalu kita bikin passwordnya 321. Kita lihat di database dulu. Untuk password Juama itu tidak ada. Ini database dari keseluruhan dari sistem yang kita buat. Jadi di database ini belum ada user Zuama. Kita coba cek dulu penggunaan API-nya di login register ini. Jadi kita bikin dulu user password Zuama dan passwordnya 321. Kita send request dulu. Nah, di sini sudah berhasil kita membuat user baru. Di sini sudah muncul pesannya. Nah, untuk ngecek udah tersimpan atau tidak usernya itu, kita bisa cek juga API-nya di di requestnya login. Itu kita masukkan sesuai dengan akun yang telah kita buat tadi. Kita send request dulu. Nah, setelah kita send request, nah login sukses, dia berhasil. Kita cek apakah JWT-nya itu benar. Maksudnya JWT-nya itu benar, itu dia menginterpretasikan data yang benar sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Nah, itu dia sudah masuk ke localhost dengan datanya sesuai dengan yang kita masukkan tadi, dengan user nama dan passwordnya kita hash. Itu untuk penggunaan API pada login register. Jadi dan implementasi dari JWT-nya juga. Nah, setelah kita login di sini, kita akan masuk ke beranda utama dari sistem kita. Jadi di sistem ini ada beranda utama, ada scheduling, sama ada eh, kontak. Nah, di sini nanti di kontak ini kita istilahnya bisa sebagai komunikasi terhadap antara customer serta user seperti itu. Jadi user maksudnya customer dengan admin gitu. Jadi customer itu bisa memberi masukan atau memberi saran melalui fitur ini yang nantinya dikirimkan ke admin sehingga admin bisa mengupgrade dari sistemnya. Seperti itu. Lalu untuk implementasinya, untuk booking tiketnya, misalkan kita booking tiket di salah satu film yang ada di playlist kita gitu. Misalkan kita pilih sesuai dengan jenis film apa yang ingin kita lihat. Kita masukin saja data-data
kita. Nah, dia akan memesan tiket di sini dan akan masuk ke fitur payment. Nah, di sini dia akan memproses dan nantinya akan masuk ke bagian di adminnya ini tadi gitu. Sehingga nantinya di admin ini bisa eh, cek apakah datanya itu sudah masuk apa belum seperti itu. Lalu kita coba lihat di admin. Untuk adminnya kita login seperti biasa. Nah, di sini ada eh, sistem dari admin itu sendiri. Jadi ada sistem manajerial dari admin itu sendiri. Jadi di sini ada dashboard, ada bookings, ada movies, ada add entry, ada user feedback. Nah, user feedback ini menurut sesuai dengan yang tadi ada kontak as itu, jadi ada komunikasi antara eh, customer dan admin. Nah, seperti itu. Lalu di dashboard ini ada recent bookings. Nah, di sini ada beberapa bookings yang sudah yang sejauh ini masuk seperti itu. Jadi di sini kan kita tadi sudah add booking tiket. Nah, gitu. Di sini data kita masuk di panelnya dari admin itu sendiri, data-data kita, lalu order di bagian mana, lalu order firm apa. Nah, itu sudah masuk ke bookings dari uh, ad, dari admin panel itu sendiri. Lalu kita di admin panel sini juga bisa mengupdate dari transaksi yang sudah terjadi atau pesanan yang sudah terjadi, itu kita bisa update ataupun kita bisa delete seperti itu. Kita mungkin coba salah satu kita delete. Nah, di sini akan hilang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Lalu kita juga bisa menambah uh, movies atau menambah film yang uh, ingin kita tambahkan. Masukkan saja sesuai isiannya. Kita masukkan sesuai isian yang ada di kolom isian movies ini. Lalu kita add movies. Nah, dia akan berhasil menambahkan ke movies itu sendiri. Seperti itu untuk fitur penambahan film dan yang lain-lainnya. Lalu di sini juga ada user feedbacks, yaitu feedback yang tadinya ada itu bisa masuk dan terkirim ke admin panel dari customer itu sendiri. Jadi masuknya ke bagian customer message di sini. Kita juga mungkin bisa menghapus juga user feedback yang diberikan oleh customer. Lalu kita juga bisa melihat dari isi feedbacknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atau saya jelaskan terkait sistem yang telah kami buat. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.